Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pembahasan sistem koordinat kartesius. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi selanjutnya yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini sudah pernah kalian pelajari ketika SD. Nah, di SMP ini sistem koordinat kartesiusnya lebih meluas. Kita akan membahas mengenai suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwasanya koordinat kartesius itu mempunyai bentuk umum yaitu X, Y. Nah, di mana X ini merupakan absis dan Y ini merupakan ordinat. Jadi, kalau ditanya sumbu X itu merupakan juga sumbu absis dan sumbu Y itu merupakan sumbu ordinat. Nah, selanjutnya ini ada ada beberapa titik. Titik yang pertama itu adalah titik A 2,3. Nah, pada bidang koordinat ini mau kita buat titik A itu adalah 2,3. Nah, jadi cara membuat titiknya itu adalah kalian lihat dulu sumbu X-nya. Berarti ini sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya adalah 3. Maka kita lihat dulu pada sumbu X-nya. Dimulai dari 2. Ya kan? Lalu sumbu Y-nya itu adalah 3. Maka kita hubungkan antara X-nya 2, Y-nya 3. Sehingga menjadi kita tarik titik putus-putus dari 2 ke 3. Sehingga didapatlah sumbu A itu adalah 2,3. Bisa anak-anak? Selanjutnya titik B itu adalah negatif 3, negatif 2. Lihat sumbu X-nya adalah negatif 3. Berarti dari negatif 3 ini kita hubungkan ke sumbu Y yang dia negatif 2. Nah, sumbu Y yang negatif 2 adalah ini. Sehingga kita hubungkan menjadi seperti ini. Sudah kita buat titik putusnya terhadap sumbu X, lalu kita buat titik putus-putusnya terhadap sumbu Y. Nih, sehingga didapatlah titik B itu adalah negatif 3, negatif 2. Sudah, selanjutnya titik C 4, negatif 4. Berarti X-nya 4, Y-nya adalah negatif 4. X-nya 4. Nih, Y-nya negatif 4. Berarti di sini. Nah, dari sumbu X kita tarik ke sumbu Y yang dia terhadap negatif 4. Berarti negatif 4-nya kemari kan, Nak? Kita buat titik putus-putus lalu kita hubungkan. Maka perhubungan titik putus-putusnya ini adalah titik C yaitu 4, negatif 4. Nah, selanjutnya yang D, negatif 2,6. Negatif 2,6 berarti dari sini, dari negatif 2 menuju 6 pada sumbu Y. Nah, kita hubungkan. Maka pertemuan titik putus-putusnya ini merupakan titik D yaitu negatif
Maaf ya. Negatif 2,6. Ini adalah titik D. Ya. Selanjutnya, titik E-nya adalah 6,1. Berarti 6-nya ini, satunya ini kita hubungkan. Kita ambil dari sumbu X-nya, lalu kita ambil pada sumbu Y-nya adalah 1. Maka ini didapatlah titik E yaitu 6,1. Bisa anak-anak? Nah, ini untuk membuat suatu titik terhadap bidang kartesius. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kuadran. Ada yang disebut dengan kuadran pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, apabila titiknya itu berada pada X, Y, nih, X, Y, berarti titik yang berada di bagian ini itu merupakan kuadran pertama. Sudah? Lalu, apabila dia menghasilkan negatif X, Y, nah, atau dia berada di sebelah sini, itu merupakan kuadran kedua. Selanjutnya, apabila X-nya adalah negatif dan Y-nya juga negatif, maka dia merupakan kuadran ketiga. Berada di sini dia, yang sebagian sininya. Lalu, apabila X-nya positif, Y-nya negatif, itu merupakan kuadran keempat bagian sini. Sehingga pada titik-titik pada bidang koordinat yang telah kita buat tadi, bahwasannya untuk titik A dia terletak pada kuadran berapa, Nak? Kuadran pertama. Ya kan? Titik B dia terletak di kuadran ketiga. Kenapa, Bu? Karena X-nya negatif, Y-nya juga negatif, maka dia terletak pada kuadran ketiga. Selanjutnya, titik C. Titik C-nya itu terletak pada kuadran keempat. Karena X-nya positif, Y-nya yang negatif, maka dia terletak pada kuadran keempat. Nah, selanjutnya titik D. Titik D dia negatif X-nya, Y-nya positif, maka dia terletak pada kuadran kedua. Lalu, untuk titik E, dia terletak pada X-nya positif, Y-nya positif, ya kan? Maka pada kuadran keberapa, Nak? Pertama. Bisa, anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang koordinat kartesius yang kalian lihat, ini ada 5 titik, yaitu titik A adalah 2,3, titik B negatif 3, negatif 2, titik C 4, negatif 4, titik D negatif 2,6, dan titik E 6,1. Nah, kelima titik ini mau kita lihat berapa jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, maka kita mulai dari titik A. Titik A yaitu 2,3. Kenapa, Bu, dikatakan 2 satuan dari sumbu Y? Nah, lihat, sumbu Y kita kan ini kan, Nak?
Nah, kan dia berjarak 2 satuan. 1, 2. Kan dia terhadap sumbu Y. Ya kan? Dia berjarak 2 satuan. Nih. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kenapa kok dikatakan 3 satuan dari sumbu X? Ingat, ini sumbu X-nya karena ya, berapa satuan dia terhadap titik A, terhadap titik A yaitu 2,3. Kan 3 karena 1, 2, 3 terhadap sumbu X, 3 satuan. Paham? Ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 satuan dia terhadap sumbu X. Bisa anak-anak? Nah, ini untuk titik A. Selanjutnya titik B. Negatif 3, negatif 2. Berarti titik B negatif 3, negatif 2 berjarak berapa satuan nak terhadap sumbu Y? 2 satuan terhadap sumbu Y. Berapa nak? 3 satuan ya. 3 ya terhadap sumbu Y ya. 1, 2, 3. Ini kan sumbu Y-nya. Ya kan? 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Bisa anak-anak? Nah, selanjutnya yang C. Nah, yang C, titiknya itu adalah titik C yaitu 4, negatif 4 berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ya kan? 4 satuan dari sumbu Y karena ini sumbu Y-nya. 1, ya kan? 2, 3, 4, ya kan? Dan 4 satuan dari sumbu X, ya kan? Terhadap sumbu X, 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya yang D. Titik D. Nih. Titik D yaitu negatif 2,6 berjarak berapa satuan dia dari sumbu X? Maaf, sumbu Y. Ini sumbu Y-nya berarti 1, 2. Ya karena 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Bisa anak-anak? Selanjutnya yang E. Titik E. Titik E adalah 6,1 berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Dari sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Berjarak. Kok berjaraknya ada 2? Berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berapa jarak dari sumbu X? 1
satu satuan dari sumbu X. Bisa anak? Intinya kalian harus paham di mana sumbu X, di mana sumbu Y. Kalau kalian tidak tahu sumbu X yang mana, sumbu Y-nya yang mana, kalian tidak bisa memahami bentuk soal-soal seperti ini. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana meletakkan suatu titik terhadap bidang koordinat kartesius, lalu kuadrannya, dan yang terakhir posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berapa jaraknya dari sumbu X maupun sumbu Y. Sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu sekalian.